Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari Rumpun Pendidikan 5 yang beranggotakan Rizky Rismayanti, Rosdiana Nasrul, Sinta Agustina, Silvianti Dwi Anggraini, dan Vina Lorenza akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait tugas demonstrasi kontekstual. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 6. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau mean. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Peserta didik dapat mengerjakan percobaan kedua dengan benar karena peserta didik mendapatkan stimulus melalui penjelasan yang diberikan oleh guru terkait konsep pemahaman dalam mencari nilai rata-rata, dengan memberikan urutan atau langkah-langkah pada proses pengerjaannya. Sehingga peserta didik dapat memahami konsep tersebut, kemudian peserta didik diberikan soal untuk latihan dan mampu menjawab soal dengan benar. Ketika diminta untuk melakukan pengulangan soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan, peserta didik dengan mudah mencoba dan menjawab dengan benar karena melalui kegiatan latihan dan pengulangan. Menurut kami, kegiatan latihan dan pengulangan dapat membuat peserta didik mengoptimalkan kemampuannya, sehingga lebih mahir dalam menjawab soal. 2. Sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kegiatan belajar di atas dapat diterapkan pada pembelajaran yang menggunakan metode latihan dan pengulangan, seperti pembelajaran matematika dan pendidikan jasmani dan olahraga. Hal tersebut berkaitan dengan teori belajar behavioristik, di mana teori ini berfokus pada kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berfungsi sebagai proses penguatan untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil. Selanjutnya yaitu kasus 2. Tutik adalah seorang guru di kelas 6 sekolah dasar. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa operasi hitung dengan benar. Tutik sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Tutik lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kami, guru dapat menggunakan media pembelajaran interaktif, seperti alat peraga operasi hitung dan media visual seperti games pembelajaran, contohnya menggunakan quizzes, word wall, dan Kahoot, sehingga peserta didik dapat terlibat aktif saat proses pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Karena menurut kami, penggunaan media pembelajaran interaktif sesuai dengan perkembangan usia anak kelas 6 sekolah dasar yang masih pada tahap operasional konkret. Teori belajar yang sesuai dengan kasus ini yaitu teori Brunner. Teori ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh informasi sendiri dengan bantuan guru, biasanya menggunakan barang yang nyata atau konkret. Kasus 3.
Udin adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Kalimantan Timur. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang hutan yang ada di Kalimantan Timur. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Udin pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang hutan dan makanan khas Kalimantan Timur. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Udin sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan Udin sudah sesuai dengan peserta didik, karena peserta didik memiliki banyak perbedaan dan keragaman latar belakang. Oleh karena itu, perlu menyesuaikan kebutuhan siswa dalam memberikan materi pembelajaran. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip ini disesuaikan dengan teori belajar yang sesuai dengan kasus tersebut, yakni teori belajar konstruktivisme. Teori ini menekankan pentingnya pengalaman belajar yang relevan. Udin menyadari bahwa siswa yang tinggal di Kalimantan Timur mungkin memiliki pengalaman langsung dengan hutan dan makanan khas daerah tersebut. Dengan menyajikan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka, Udin membantu siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.